Shalom Pak Setio. Belum. Apa kabar? Baik, terima kasih. Baik ya, sudah lama menunggu. Benar. Karena saya kesasar. Paginya jam 9-an toh? Ya, saya pikir jam Iya, 9. saya kesasar. Saya pikir juga dengan siapa biasanya Pak Santo atau sih? Enggak, sendirian kalau acara ini. Oh ya. Kalau acara ini sendirian. Oh. Mengurangi resiko. Oh, gitu ya. Ya. Kegiatan kita namanya apa Pak? Tahu enggak? Enggak tahu. Ujung pena. Apa itu, Pak? Ujung pena, ujungnya dari perkunjungan, penanya dari pendeta. Oh. Cuma apa namanya ngambilnya, akronimnya ngambil acak. Ya, Ujung pena, tapi tujuannya hampir sama. Ujung pena itu satu bagian yang sangat berfungsi untuk menulis toh. Tulisan itu dibaca memberikan wawasan untuk kehidupan. Nah, kehadiran saya di sini, persekutuan kita, saya harap juga seperti ujung pena yang bisa menuliskan sesuatu dalam hatinya Pak Setio dan saya. Yang ditulis itu adalah firman Allah, kalam Allah, dan itu boleh menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kita. Jadi itu maksudnya gitu. Kok ngambilnya ujung pena? Ini apa program sinode klasis atau Program saya sendiri. Hah? Programnya saya sendiri. Iya, bagus. Oh iya, ada Nanti apa? kalau tiba-tiba nutup. Oh iya. Programnya saya sendiri karena ya saya khususkan untuk yang lanjut usia. Iya. Karena kesempatan untuk beribadah itu sangat kurang kalau lansia. Kan yang boleh ke gereja tuh yang usianya usia sehat ya, usia produktif. Kalau lansia disarankan untuk tidak ikut. Iya. Makanya pendetanya yang ke rumah-rumah. Gitu loh maksudnya. Untuk menjalin komunikasi dan juga supaya firman Tuhan tetap bisa dinikmati oleh orang-orang lanjut usia. Seperti Pak Setio, gitu ya. Itu ujung pena. Sudah beberapa anggota yang saya kunjungi dan juga ini direkam, saya edit, kemudian saya tayangkan lewat YouTube. Saya bagikan linknya lewat WhatsApp sehingga jemaat-jemaat yang lain bisa mengikuti bersama-sama. Oh iya. Begitu Pak Setio. Mari Pak Setio, kita mengawali persekutuan ujung pena pada pagi hari ini. Ya. Kita menyanyi lagu Syukur Padamu Ya Allah. Tolong saya dibantu untuk nyanyinya ya. Ya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Dua ya. Syukur atas bunga mawar, anugerah indah tak terhing. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita akan hidup kita sesat. Ketiga ya. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan
bersyukur atas pengharapan kini dan selamanya. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini setelah Pak Setia menunggu lama, akhirnya kami boleh membangun perhimpunan Ujung Pena di tempat ini. Biarlah melalui pujian yang kami nyanyikan di awal mempersiapkan kami pada pagi hari ini untuk kembali menyambut firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk menerima firman-Mu, mengamininya, dan memberlakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Firman-Lah Tuhan, kami sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yuk, mari Pak Setia kita siapkan firman Tuhan yang tadi sudah saya minta disiapkan, yaitu Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca gantian ya Pak ya? Ya. Ya, silakan dari Bapak dari ayat 1 dulu. Perumpamaan tentang domba yang hilang, itu judulnya dari Lembaga Alkitab Indonesia, betul? Ya. Ya, silakan Pak. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita ya karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Pak Setio, saya akan membacakan renungan dari Santapan Rohani atau Our Daily Bread bulan September. Judulnya adalah Tersesat. Seperti yang kita baca tadi soal domba yang hilang, tersesat. Ini adalah sebuah pengalaman dari Michael Giaconelli. Dia adalah seorang komedian yang kebetulan tinggal dekat peternakan sapi. Namanya tadi siapa? Michael Giaconelli. Giaconelli saya. Dia sering memperhatikan bagaimana sapi-sapi yang ada di peternakan itu cenderung berkelana ketika merumput. Seekor sapi akan terus bergerak mencari padang rumput yang lebih hijau. Akan rumput sini, jalan terus ya di padang begitu. Nah, sapi tersebut bisa saja menemukan rumput segar di bawah keteduhan pohon pada pinggir tanah peternakan itu. Ujung. Lalu tepat di balik pagar yang sudah patah, kadang-kadang kalau nggak diperhatikan ada bagian pagar yang patah, terdapat semak hijau yang terlihat lebih enak. Sapi itu bisa berkelana lebih jauh melewati pagar yang patah tadi, bahkan terus sampai ke jalan. Begitu terus sampai akhirnya sapi itu tersesat karena dia lihat ke bawah makan, lihat ke bawah makan gitu tak? Sampai kalau pagarnya nggak hati-hati diperhatikan ada yang patah, dia bisa keluar cari lagi terus cari terus. Biasanya nggak bergerombol, hanya 1-2 ekor sapi yang seperti itu. Nah, ternyata bukan hanya seekor sapi yang suka berkelana.
Domba juga begitu. Meski demikian, sebenarnya selain sapi dan domba, manusia justru punya kecenderungan terbesar untuk tersesat. Kenapa tersesat? Karena dia melihat ada sesuatu yang lebih menyenangkan, ada sesuatu yang lebih enak, sama seperti sapi tadi. Dia tidak sembarangan tersesat. Dia tersesat itu karena semula dia mencari sesuatu yang lebih enak di depan, lebih hijau di depan. Nah, mungkin itulah salah satu alasan Tuhan Allah mengumpamakan kita sebagai domba di dalam Alkitab. Karena apa? Karena kita dengan mudah berkelana dan mencari jalan kita sendiri lewat berbagai kompromi yang seringkali gegabah, dan juga melalui pilihan-pilihan bodoh yang kita ambil tanpa pertimbangan yang matang, bahkan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah jauh menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau manusia memang tadi mencari yang enak gitu ya, mencari jalan yang lebih mudah, yang lebih menguntungkan, tanpa disadari dia kompromi, dan kemudian Allah gue pengen nih kok sidik wae rapopo, Tuhan nanti mengampuni. Terus bablas semakin besar, semakin berat dosa yang dia kerjakan, semakin dalam dia tersesat. Nah, kepada orang-orang Farisi, Tuhan Yesus bercerita tentang seekor domba yang hilang. Domba tersebut begitu berharga bagi sang gembala, hingga ia rela meninggalkan domba-domba yang lain untuk mencari satu yang tersesat. Ketika ia menemukan domba yang hilang itu, ia sangat bersuka cita. Karena yang hilang itu cuma sedikit ya, satu dua, yang lain masih ada ngumpul di situ. Dan biasanya kalau kawanan lebih mudah mereka saling menjaga. Yang suka-suka hilang itu kan ya cuma satu dua yang bandel itu. Jadi sangat bersuka cita ketika satu dua itu ditemukan. Begitu jugalah sukacita yang Allah rasakan ketika orang berdosa kembali kepadanya. Yesus berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Karena itu kenapa kok dia makan di antara pemungut cukai, orang berdosa, ya? Itu justru kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk menemukan kembali mereka. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus itu bukan seorang pribadi yang gampang terpengaruh, sehingga kalau dia datang ke situ tujuannya satu, mengembalikan. Tapi kan ada orang-orang yang mentalnya nggak kuat, datang ke kerumunan orang berdosa, bukan dia yang mengembalikan kepada Tuhan, justru dia yang ikut ke sana, masuk ke sana. Itu yang berbahaya. Dan sesungguhnya kalau bisa mengembalikan orang-orang yang sesat itu, ada sukacita yang besar dari surga. Allah sudah mengirimkan kepada kita seorang juru selamat untuk menyelamatkan dan membawa kita pulang. Karena itu bersyukurlah, bersukacitalah, dan jangan lagi tersesat. Yalah, firman Tuhan ini meneguhkan kita supaya selalu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam syukur, tapi juga tidak menjadi sombong. Wah, aku wis diselamatke, uripku wis apik, ora bakalan berdosa lagi. Sombong malahan. Seperti orang Farisi, bersungut-sungut. Lah memang kamu nggak butuh. Padahal sebetulnya mereka butuh, justru karena iri hati, dengkinya mereka merasa paling benar. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Kita doakan supaya banyak orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum berjumpa dengan Kristus, mereka bisa menjumpai Kristus dan akhirnya memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Ada kesaksian Pak Setio, monggo. Mau kesaksian atau mau bertanya? Monggo. Ada kesaksian atau ada pertanyaan? Monggo. Kesaksian ya pokoknya ada ya. Cuma komentar di sini. Iya. Itu domba itu meninggalkan kelompoknya
mencari makanan yang dianggapnya lebih baik Betul. menurut dia ya. Jadi makin jauh ya. Nah, memang ada dua faktor. Pertama, apakah memang betul rumput-rumput semula di tempat dia itu memang tidak subur ya, sehingga dia itu tidak kerasa atau dia nyaman, tidak puas, dan yang di luar itu lebih lebih memuaskan, lebih hijau. Biasa kan rumput tetangga biasanya lebih hijau dari rumput. Tapi kalau itu secara objektif ternyata bahwa andai kata ada domba atau sapi 100 yang keluar pagar itu berapa toh? 1, 2, 3. Yang 90-an kan tetap berarti yang rumput di situ saja ya nyaman atau enak untuk hanya 2, 3 ini yang memang morsal itu. Jadi yang hilang bukan yang banyak, yang hilang kan yang sedikit. Sedikit. Jadi saya begitu. Jadi dia karena pribadinya mungkin ya ketidakpuasan atau mencari tantangan. Kalau tantangan itu sebenarnya baik Pak, yaitu kalau tantangan itu kan bisa lalu menimbulkan ability, kapasitas atau meningkatkan kekuatan. Seperti ya mencari mungkin dari tadi ketidakpuasan gitu. Tapi ya dia harus tahu cara kembali tuh. Jadi dia gini loh, dia harus tahu cara jalan pulang. Kalau dia berusaha mengalahkan, ini ada tantangan baru, coba aku lihat baru saya. Tapi harusnya dia kemudian menghafal jalan pulang. Gini Pak, kalau dia pulang, berarti dia di sana itu tidak kerasan, tidak nyaman, dan kalau kira nih kok apik yang dulu ya sebulannya ya setelah saya rasakan. Kalau dia tidak pulang ya berarti satu masalahnya memang saya sudah puas, sudah nyaman di sini ya, sing biyen ora apik tak tinggal wae aku nyaman di sini ya. Jadi mungkin dia begitu, atau ya ada juga kalau seseorang memang susah atau dekat tengkuk namanya itu ya. Saja ini tidak kerasan tapi isin balik. Ya kan? Isin balik ya sudah ini begitu si itu kalau dipadukan ya di. Tapi ada juga yang memang betul-betul kesasar tuh. Ya? Ada juga yang betul-betul kesasar, tidak tahu jalan pulang. Mau pulang tetapi bagaimana caranya? Ada juga loh. Iya. Karena berusaha itu mengikat. Iya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga kalau digunakan orang itu karena pemikirannya itu sudah tidak nyampe, atau pemikiran sesat begini. Beberapa waktu lalu saya ada teman gereja dulu di gereja yang namanya Pak Gunawan. Di sini Pak Gunawan terus mampir di rumah konon itu jam itu. Gerejamu saya ngerti, saya ketika ketemu lama ndak itu saya gerejamu gitu. Aku seorang yang gereja saja Pak. Lu dia tahu gitu. Memang dengar saya namanya Pak Gunawan itu nyonyanya. Oh Pak Gun. Gunawan beras istilahnya. Iya. Dulu ada Gunawan namanya Gunawan Atret sama Gunawan beras. Ya. Yang dulu sebenarnya yang istrinya memang enggak istrinya bukan Kristen. Bukan Kristen itu lari Tapi sebetulnya dia mau menemani. Kalau Pak Gunawannya mau ke gereja, dia bersedia menemani. Tapi mungkin malah Pak Gunawannya yang enggak kenapa Pak gitu? Aku bilang mau Kristen itu malah pendeta juga begitu, pelakunya enggak baik gitu ya. Ya memang ya, lho Pak, aja standar di manusia ya. Manusia yang kan udah baca itu udah Alkitab itu ada Gusti Yesus kayak gitu ya Pak. Iya ya gitu mungkin. Anunya gitu. Jadi kalau begitu dia kan begitu ya. Mungkin masih terpengaruh atau terus saja sekarang kan kehidupan yang nyata, kehidupan dunia ya. Nah, mungkin kesulitan. Ya mungkin juga rumputnya yang itu lebih enak lah daripada rumputnya. Nah, rumputnya di Kristen itu terlalu banyak semak durinya. Nah, memang kadang-kadang kan iya sambil orang itu ya, mungkin secara teoritis apa yang dicari ya, apalagi sudah tidak digenuk jadi sudah nggak terjangkau saya. Lingkungannya kan juga gitu ya.
Makanya saya sering berpikir gini Pak ya. Sekarang kalau saya dengan cerita ya, apalagi semua bapak saya tahun 38 jadi pendeta sampai tahun berapa ya, 70-an ya, tahun 38 itu. Dia cerita, zaman dulu ya, hati manusia gampang, tapi transportasi sing angel, dari Temanggung sampai Sumbawa, Nyopega, sampai dekat Sumbawa, Bandungan ya. Tapi manusia gampang, satu kelurahan bisa dulu Pak tahun 65 dijadikan apa Kristen semua di Kaloran itu ya, itu. Nah, tapi zaman sekarang transportasi gampang. Hatinya ya. Hatinya itu apa? Yang betul-betul suka kan, hatinya kan suka. Makanya saya sering Pak ya. Sekarang kan ini apa betul benda saya. Apalagi di TV apa namanya kesembuhan, mujizat ya. Nah, itu satu hal mungkin positifnya ya. Orang kan sering kepengen sama mujizat, nah, kepengen orang duit cepet duit, kepengen loro, cepet mari ya, percaya tuh ada sisi. Nah itu mungkin ada baiknya, tapi ada tidak baiknya itu lalu malas berusaha menjadi apa? Terus kita berdoa lah, orang mati dewi, berdoa lah, buat duitnya kok. Doa saja enggak pekerjaan datang. Tidak ora et labora tapi cuma ya, ora tok. Ya ora tok memang ya akhirnya ya ora tenang. Ora duwe apa-apa. Akhirnya itu jadi kan anunya begitu salah banyak asal salah Tuhan ini. Saya pikir lalu kan saya pikir itu kok banyak kesembuhan mujizat itu ya mungkin dan iyalah ya saya kira ya jelas Tuhan itu wong maha kuasa kan mesti bisa juga ya. Tapi istilahnya itu Tuhan dioyak-oyak gitu ya. Diperso-perso gitu kan ya. Apa ya begitu kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan mau berbuat gitu atau berkehendak begitu, saya kan ini baru apa setiap pagi saya bacain Pak ya Alkitab masih dari 5 Oktober sampai sekarang itu baru menginjak ke surat Ester ya gitu. Nah, sejarahnya bangsa Israel ketika masuk ke Kanaan, ketika menghadapi musuh itu kan masih diperintahkan kamu harus siap-siap, bersiap-siap karena ini itu jadi berperang sendiri, kuasa sendiri ya. Walaupun Jericho itu ditumbangkan, digugurkan itu kan si bangsa Israel juga walaupun tidak perang pakai senjata tapi ya itu ya muter itu kan ya kan Tuhan tidak sesuai menunggu turu wae terus engko pokoknya tak musuhmu tak lapaten kabeh walaupun ada juga ya ceritanya itu apa yang perang juga ada. Iya ya beberapa sahabat ya Tuhan Yesus yang mengajukan Tuhan yang mengajukan juga bisa juga begitu ya. Jadi tapi Jericho itu juga mereka perang loh. Cuma perangnya tidak secara fisik. Justru mereka berperang melawan diri mereka sendiri. Ya loh. Iya. Ngopo tuh aku dadak muter itu gunanya opo coba? Hari ini muter sekali. Besok lagi ada tak efeknya? Enggak ada apa-apa. So lagi muter sekali. Ada efeknya? Enggak ada ya tuh. Ya. Itu mereka justru berperang dalam diri sendiri. Ini bangsa yang tegar tengkuk, senengane menggerutu, mencomel, gitu. Mau melakukan kayak gitu. Itu Tuhan tuh saya kira sambil senyum-senyum gitu tuh. Sambil kok kayak kerja nih. Sambil senyum tapi juga bangga. Oh iya, ternyata tetap mau nurut ya. Cuma kan muteri. Dipandang saya, untung gue gelem ngelakoni ya. Nyatanya kan mereka memang diolok-olok. Jadi mereka enggak nganu loh. Jadi orang-orang yang di batas benteng itu nggak tahu itu ngopok kok itu muter-muter. Diejek itu sakit hati loh. Mereka perang gitu. Dan Pak, menurut penelitian arkeologis, ya, benteng itu ambruk betul, tapi ambruknya tidak ke dalam. Nah, berarti kan nggak ada diserang. Dorong musuh dari luar kan kejar. Jadi katanya ambruknya itu keluar. Kan bagian terakhir itu kan muterin
berkali-kali sambil bersorak toh. Sudah ya. Sambil bersorak gitu toh. Nah, itu kalau secara ilmiah kok bisa sorakannya kayak gitu kan, sorakan yang betul-betul ultrasonik apa gitu. Tuhan terus jadi nggak usah diperhatiin, wah langsung menimbulkan getaran yang luar biasa tapi dari dalam gitu. ya. Nah, Ilmunya Tuhan yang bisa ya. Tuhan tuh ngerti di dalam itu apa yang sedang terjadi, pergerakan itu terjadi itu apa gitu loh. lah ya, ayo. Ya, ilmunya Tuhan kan Tuhan ya. Perkembangan Coba sekarang. kalau siang ada cerita siang kemudian langsung tiba-tiba diubah jadi malam. Itu orang zaman dulu mikirnya aneh-aneh. Orang kita sekarang bilang, oh gerhana sebulan. Memang apa? Tuhan itu maha kuasa ya, yang tidak ada tidak terjadi ada bisa. Tapi Tuhan itu juga memakai apanya? Ya justru memakai alam. Iya, alam itu punyanya dia kok, kuasaan dia ngerti. Jadi itu seperti mungkin apa? Waktu matahari berhenti itu. Itu caranya dia sekarang masih belum mungkin secara ilmiah ya. Seperti katanya gini, Musa menyeberangi itu sungai Tiberi. Kok bisa menyeberangi? Katanya kita itu waktu surut. Tapi nek mati surut nggak mungkin Ya. Tapi kalau waktu surut nggak mungkin. Akhirnya nutup lagi gitu. Ditutup lagi bisa menghanguskan itu kan. Ya. Jadi artinya gini. Betul. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi ada banyak yang nggak bisa dijelaskan. Itulah yang namanya kuasa mukjizatnya Tuhan. Ya toh, ada penyakit-penyakit yang bisa dianalisa secara kedokteran, tapi ada juga yang enggak. Jadi kita nggak bisa batasi. Jadi itu dikasih terkata karena angin apa gitu. Iya itu anginnya keras banget. Sampai sekarang Pak ya belum ada penyelidikan pokoknya di bawah level baru. Katanya ada. Katanya ada. Belum pernah saya. Katanya ada kereta, ada. Mestinya ada besi-besi. Lah, katanya ada. Topeng, topi ada. Ada. Sudah ada. Ada. Saya pernah membaca. Ada jejaknya itu. Tapi yang tidak sebanyak. Harusnya kan kalau kamu temukan banyak toh. Nah, itu nggak ditemukan banyak. Tapi cuma lho kok neng jero laut ngono enek ada kereta itu sopo. Nah, ada apa gitu. Walaupun cuma 1-2 kan orang bertanya-tanya kok bisa sampai situ. Sopo sing gua. Kalau maunya ternyata Quran benar kesaksiannya. Kan bukan cuma Quran. Bukan. Artinya Quran itu kan sekian tahun setelah Taurat. Jadi kesaksiannya kan dia meniru ada Alkitab itu. Sama halnya itu pernah saya juga di TV. Ternyata Quran benar Nabi Nuh itu kapalnya ada di Armenia sekarang Gunung Ararat itu ya. Ternyata Quran ya. Saya pikir kitab sesat di dunia ini lagi aja lucu. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Biarlah kita semakin kuat percaya bahwa kesaksian Alkitab itu benar dan kita tidak tersesat dan tidak disesatkan oleh yang lain. Ya, baik. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Ya Pak Setio, ada yang ingin doakan? Ya, supaya masih keadaan saya ya 100% sepeninggal istri itu sepertinya masih belum belum normal 100% ya, walaupun tidak berbanding 180% itu enggak ya, hanya kadang-kadang. Tapi ya syukur juga pada Tuhan saya menguatkan diri gitu lah ya. Kalau dulu mungkin hati saya antara isinya itu istri ya. Nah sekarang buat Tuhan dulu hati saya, ibu saya, pasti saya, sudah saya rubah gitu ya. Saya rubah, saya jadikan masuk Roh Kudus Tuhan Yesus itu
di nomor 2 kan ya, tidak bisa menggantikan gitu ya. Kadang-kadang sulit ya. Tapi ya untung ya, secara pikiran saya berusaha, tapi kadang-kadang hatinya itu masih gitu kayak ya. Apa sih yang dipikirkan? Hah? Ibu Yaya, Bapak yang dipikirkan apa? Hah? Bapak tuh yang dipikirkan apa, kangen atau apa? Ya, kangen artinya ada saat-saat ketika bersama dulu gitu ya. Ya, walaupun lah Kenangan-kenangan yang ya, indah. kenangan Baik. cepet-cepet saya tepiskan sampai loh itu kan secara ya dulu gitu lah gitu ya. Sambil yang mengalami seperti ini tidak hanya saya, mungkin berarti beribu orang itu seperti saya. Berarti Bapak merasa kehilangan? Ya. Gitu ya. Oke. Kalau saya kok membayangkan gini ya, bayangkannya itu supaya jangan menomor 2-kan, jangan menomor 1-kan juga. Dalam artian itu tidak jadi beban berat. Saya membayangkan begini, apa ya? Saya kan kuliah di Solo, orang tua saya di Banjarmasin. Walaupun saya nggak pernah ketemu, tetapi saya tidak kehilangan mereka, karena mereka hidup, mereka ada di sana. Sewaktu-waktu saya mau pulang bisa, cuma memang terkendala jarak, terkendala biaya. Kalau biaya ada, saya bolak-balik ke sana sih bisa, ya toh? Nah, saya membayangkan adalah ketika orang yang kita kasihi tidak lagi bersama dengan kita, bisa nggak kita membayangkan dia sudah ada di sebuah tempat di sana yang tadi Pak Setio bilang bersama dengan Tuhan, ya kan? Dia tidak kemana-mana, dia tidak hilang, dia ada di sana. Saya memang nggak bisa ketemu karena tidak ada alat komunikasi yang memadai untuk itu. Sama seperti zaman dulu kan nggak ada alat komunikasi memadai, paling lewat surat gitu tadi. Nggak ada alat komunikasi memadai bisa komunikasi dengan dia di sana. Tetapi dalam iman saya tahu dia ada di sana. Dia sedang menikmati kehidupannya bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan. Dan bukan berarti saya nggak akan ketemu lagi. Saya ketemu lagi, cuma memang ada batasannya. Ada jarak yang saya harus tempuh, dan mungkin dalam waktu sekarang ini sekejap mata saya bisa. Ketika waktunya itu tiba, yaitu ketika saya dipanggil Tuhan. Pada waktu itu sekejap mata saya bisa berjumpa dengan dia, dan saat itu adalah fase yang paling bahagia. Tetapi selama waktu itu belum ada, saya di sini juga bisa mengalami kebahagiaan karena di sini saya juga bersama dengan orang-orang lain yang saya cintai, saya kasihi. Nah, dengan merasakan begitu, saya tidak kehilangan dia. Cuma pada waktunya nanti saya akan ketemu. Nah, kalau kita mikir begitu, saya kira tidak ada yang di nomor 1-kan, di nomor 2-kan. Kalaupun saya ingat di masa-masa lalu, oh indah ya, waduh, nanti kalau ketemu akan lebih indah lagi. Apalagi di sana tidak ada duka dan air mata, tidak ada sakit penyakit, pasti lebih indah lagi. Sehingga itu memberikan kita semangat untuk apa? Untuk tetap setia pada Tuhan, untuk tetap setia menjaga cinta kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Saya kira kayak gitu kok bisa sedikit-sedikit menghibur kita. Ya, memang benar ya. Memang saya berusaha itu, saya katakan yang mengalami seperti ini tidak hanya saya saja, mungkin orang-orang di luar beratusan, ribuan, mereka ya kuat ya. Masa saya yang katanya punya Tuhan Yesus, punya Roh Kudus yang biasa itu sampai dia, mas saya kuat. Tujuannya pertama apa? Pertama supaya bisa akhirnya saya bisa menekan dan menjadi saksi lah akhirnya ya, menjadi saksi seperti itu. Walaupun orang selain kuat, saya yang apa ya kuat juga gitu ya. Jadi saya akan memompakan diri saya itu, dan kecuali itu saya sekarang masih di sini. Saya jadi seperti apa? Seperti Rasul Paulus gitu ya, itu bahwa
sajane orang tua kan lebih suka bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau masih di sini berguna ya. Saya masih sajane nek nganu nyusul ya seneng wae gitu lah ya, artinya tidak keberatan gitu walaupun tidak tidak memaksa. Tapi sekarang masih di sini ya apa yang bisa saya kerjakan yang berguna untuk ya Tuhan ya sesama ya apa ya anak cucu jadi hari kan itu membawakan diri saya ya. Karena ya nanti kalau saatnya tiba ya. Kenapa yang dipilih Ibu untuk duluan? Itu berarti Pak Setio dipercaya, Pak Setio masih diberikan tugas untuk memberikan bimbingan untuk anak dan cucu di sini. Jadi menurut Tuhan Bapak masih lebih diperlukan di tempat ini. Nah, kalau gitu apa ya Tuhan yang bisa saya kerjakan untuk keluarga ini? Nah, apakah putus asaku ataukah semangatku? Nah, apakah nasihat-nasihatku yang bisa aku bagikan? Nah, itu Pak yang harus dikerjakan. Iya, begitu ya gitu ya. Kalau sampai balik. Dan pasti Ibu di sana sukacita ketika Pak Setio, aku masih punya tugas di sini. Selama aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, biarlah di mana aku tinggal mereka semakin menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Gitu Pak. Ya, walaupun apa yang masih bisa saya lakukan ya lakukan. Ya. Walaupun minim gitu. Kalau cuma saya ada pastilah bisa. Banyak yang Bapak bisa berikan untuk keluarga di sini. Tapi di sisi lain saya tidak menyalahkan kalau ada kenangan, tekangan, justru itulah yang namanya cinta. Berarti Bapak betul-betul sayang kepada itu. Nah, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Nah, sangat-sangat dihargai. Cuma jadikanlah cinta Bapak kepada Ibu itu sesuatu yang memberikan semangat untuk hidup, karena anak-anak, cucu-cucu ini dikasih oleh Ibu, ya. Ibu itu sebetulnya titip kepada Pak Setio untuk cucu-cucunya, untuk anak-anaknya. Nah, gitu loh Pak. Dan Ibu percaya bahwa Bapak bisa. Makanya terus ya saya pulang duluan ya. Aku percaya bahwa bisa. Ya Pak ya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, hidup adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan mata yang tertuju kepada Sang Kristus. Itulah pergumulan yang dialami oleh Pak Setio di dalam kehidupan. Bila melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, membuat mata kami terarah tetap kepada Tuhan supaya hidup kami tidak sesat. Dan kami bisa memperhatikan kesesatan orang-orang di sekitar kami, bisa mengembalikan mereka supaya mereka kembali kepada Kristus dengan kasih yang semula. Biarlah pengalaman ditinggal pulang lebih dahulu oleh orang yang dikasihi, yaitu Ibu Setio. Itu memberikan justru sebuah kekuatan untuk Pak Setio. Karena sesungguhnya Bu Setio percaya bahwa Pak Setio mampu dititipi harta yang paling berharga dalam rumah tangga mereka, yaitu anak-anak dan cucu. Karena itu, selagi nafas diberikan untuk Pak Setio, biarlah Pak Setio semakin menjadi berkat untuk anak-anak dan cucu di tempat ini, ataupun anak-anak dan cucu yang lain di rumah mereka masing-masing. Pak Setio banyak punya hikmat dan kebijaksanaan yang selalu bisa dibagikan, sehingga anak-anak dan cucu pada waktunya ketika Pak Setio tinggal nanti, mereka hidup lebih kuat, tetap bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Selagi nafas itu diberi,
Biarlah kesehatan Engkau tambah-tambahkan untuk Pak Setia. Demikian juga kecukupan bersama dengan keluarga. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera-Mu semakin dilimpahkan untuk Pak Setia. Sehingga di dalam kegembiraan dan damai itu ada banyak hal, berkat-berkat yang bisa dibagikan untuk seluruh anggota keluarga. Tentu tidak mengandalkan berkat-berkat jasmani, tapi berkat-berkat rohani, sapaan, didikan, nasihat-nasihat yang baik, itu senantiasa bisa dibagikan oleh Pak Setia. Karena itulah harta kekayaan yang bisa dibagikan untuk seluruh anggota keluarga. Mampukan Pak Setia untuk tidak berdiam diri, tetapi justru untuk berbicara bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami berserah kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menguasai kehidupan keluarga di tempat ini, maupun putra-putri dan cucu-cucu di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Engkau baik untuk keluarga ini dan Pak Setia sekeluarga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri, kami boleh beriman. Amin.